Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz semuanya, kita mulai pelajaran kita yaitu pelajaran matematika. Nah, di sini kita akan mulai pelajaran dengan pembahasan mengenai pecahan. Nah, perhatikan anak Ustadz pada gambar yang telah ada di sana, bab 1 tentang pecahan. Nah, di sini ya kita baca terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada tulisannya, Suci memiliki 1 kue bolu. Suci akan membagikan kue bolu itu kepada Andi, Lian, Edo, dan Cutmira. Andi mengambil 1/5 bagian, Lian 0,2 bagian, Edo mengambil 2/10, dan Cutmira mengambil 20%. Nah, siapa yang mengambil kue paling banyak? Nah, mungkin di sini kita masih sedikit bingung ya, anak-anak Ustadz. Tapi insya Allah ini akan kita pelajari perlahan-lahan agar kita bisa memahami pelajaran tentang pecahan ini. Nah, halaman berikutnya, perhatikan di sini ya, ada mengingat kembali. Nah, kita baca sedikit. Di kelas sebelumnya, kamu telah mempelajari tentang pecahan. Untuk mengingat kembali tentang materi yang telah kamu pelajari, selesaikan soal-soal berikut. Nah, kita coba untuk selesaikan soal-soal ini mulai dari nomor 1. Nah, 1. Pada setiap gambar berikut, tuliskan pecahan yang mewakili bagian yang diwarnai. Nah, kita lihat yang A. Nah, A di sana ada bentuk lingkaran, kemudian ada garis tengahnya. Nah, jadi kalau misalkan anak Ustadz memiliki satu misalnya kue ya, nah kue kemudian dipotong tengahnya, maka itu menjadi 2 bagian. Nah ya, menjadi 2 bagian, kiri dan kanan ya. Nah, sekarang yang bagian atasnya itu diwarnai dengan warna hijau. Nah, berarti anak Ustadz di sini adalah pecahannya yaitu 1 bagian ya per ya atau dari berapa bagian? Dari 2 bagian. Nah, berarti hasilnya adalah 1/2. Nah, 1 bagian yang diwarnai dari 2 bagian seluruhnya gitu ya. Nah, ini seperti pelajaran yang sudah pernah anak Ustadz pelajari di kelas sebelumnya. Nah, kemudian yang bagian B, perhatikan di sana ada 3 bagian ya, 3 bagian, warna putih, hijau, kemudian putih lagi. Nah, sekarang kita ingin membuat warna hijau itu berapa pecahannya. Nah, maka kita bisa tuliskan hijau di sana dengan angka 1 karena warna hijau yang diwarnai hanya 1 bagian di sana. Nah, dari ada 3 bagian yang diwarnai hanya 1 bagian, maka kita tuliskan 1 dari berapa bagian? 1, 2, 3. Maka kita buat 1/3. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang C, berapa anak Ustadz? Kira-kira apa jawabannya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 1/3. Kenapa? Karena yang diwarnai hanya 1 bagian ya. Dari berapa bagian semuanya? Ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 bagian. Ya, berikutnya Ustadz akan menjelaskan tentang pengenalan pecahan. Ya, perhatikan di papan tulis. Baik, kita akan coba untuk menjelaskan mengenai pecahan senilai. Kita contohkan di sini ada lingkaran. Nah, sekarang kalau kita bagi menjadi 2 bagian, maka di sini kita bisa tuliskan ya, bahwasannya ya, kalau misalnya kita arsir salah satunya dengan warna merah. Nah, maka ini artinya adalah 1
ya, satu bagian yang diwarnai dari ada ya dua bagian, bagian kiri dan kanan. Maka kita tuliskan 1/2. Baik, bisa ya. Nah, sekarang gimana kalau seandainya kita bagi lagi, ya, kita bagi lagi menjadi seperti ini. Nah, menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 bagian. Nah, maka kalau misalkan dia seperti ini, kita perhatikan yang diwarnai ada 2. Yang diwarnai ada 2, maka kita juga bisa tuliskan bahwasannya ini sama dengan 2 dari 1, 2, 3, 4 dari 4 bagian. Nah, maka 1/2 itu sama dengan 2/4. Baik. Nah, kemudian kita coba untuk membagi lagi. Kita bagi lagi seperti ini. Nah, maka di sini kita dapatkan ya yang diwarnai dengan warna merah 1, 2, 3, 4. Kita tuliskan. Berarti yang diwarnai ada 4 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dari 8 bagian. Maka bisa disimpulkan bahwasanya 1/2 itu sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Ya, kita perhatikan ke papan tulis. Nah, sekarang anak Ustadz, kita akan coba untuk mempelajari bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Nah, kita kasih contoh di sini. Nah, misalkan ada angka 4/8, ya. Nah, baik, pecahan 4/8. Nah, di mana ya 4-nya ya sebagai pembilang. Pembilang ini sudah dipelajari ya di kelas sebelumnya. Kemudian 8 ini adalah menyebut. Nah, ya, artinya 8 ini keseluruhan bagian dari, kalau misalkan anak Ustadz punya kue misalnya dibagi-bagi, ya seluruh bagiannya itu kalau dihitung jumlahnya seluruhnya itulah dia yang bagian bawahnya, ya. Nah, di sini penyebutnya. Nah, sedangkan bagian atas itu adalah misalnya yang diambil atau yang diwarnai, ya, atau yang dimakan, nah, dan seterusnya. Nah, baik, tadi sudah kita coba untuk mengenalkan tentang pecahan senilai. Nah, sekarang kita ingin menyederhanakan, kita ingin sederhanakan pecahan ini. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya? Nah, kita tuliskan lagi 4/8. Baik. Nah, anak Ustadz, agar angka ini lebih sederhana, maka dia harus dibagikan. Dibagikan dengan angka yang sama. Contoh misalnya, ya, angka paling kecil angka berapa? Angka ya 1 ya. Nah, coba misalnya kita bagikan dengan 1. Sini kita bagi 1. 8 kita bagi 1. Coba ya. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Nah, kira-kira menjadi lebih sederhana? Tidak ya, karena sama. 4/8 sama jadi 4/8. Maka jangan gunakan angka 1. Maka kita coba angka selanjutnya, yaitu angka 2. Coba angka 2. Sama-sama dibagi 2. Coba ya. 4 dibagi 2 sama dengan, nah, mungkin untuk yang
Untuk mengingatkan caranya, kita coba di sini, ya, sini aja. 4 dibagi 2, ya, 4 dibagi 2. 2 dikali berapa sama dengan 4? 2 dikali 2, ya, 2 dikali 2 sama dengan 4. Tadi saya tanya 2 dikali berapa sama dengan 4, maka jawabannya 2, ya. Maka 2-nya ini masukkan di sini. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikurang 4, 0, ya. Maka jawabannya 2, ya. Maka jawabannya 2. Maka kita tulis 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sekarang lagi yang ini 8 bagi 2. 8 dibagi 2. 2 kali berapa sama dengan 8? 2 dikali berapa sama dengan 8? 2 dikali 4. Iya, maka jawabannya 4. Di sini 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kurangkan 8 dikurang 8, habis, ya. Nah, maka bisa kita tuliskan, ya. Bisa kita tuliskan bahwasanya jawabannya 4. Nah, itulah dia cara menyederhanakan. Nah, sekarang perhatikan lagi. Apakah ini sudah sederhana? Nah, ya. Apakah ini masih bisa dibagi lagi atau tidak? Kira-kira kalau misalkan kita bagi lagi sama 2 bisa atau enggak? Bisa, ya. Nah, kalau bisa, kita lanjutkan lagi, ya. Kita lanjutkan lagi. Maka kita bagikan lagi, kita sederhanakan lagi. 2/4, ya. Apa? Bisa tuliskan di sini aja, ya. 2/4 kita sederhanakan lagi, bagi 2 lagi. Nah, 4-nya juga dibagi 2 lagi. Nah, di sini 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kira-kira bisa dibagikan lagi? Sudah tidak bisa, ya, karena angka atasnya adalah 1, ya. Nah, maka inilah dia jawabannya 1/2. Maka bisa kita tuliskan bahwasannya jika ada soal bunyinya sederhanakan telah, ya, 4, angka 4/8. Maka Ustaz bisa tuliskan jawabannya dengan 1/2. Alhamdulillah, inilah pelajaran kita untuk hari ini. Nah, sekarang silakan Anak Ustadz kerjakan tugas yang telah tertera di sana. Nah, kemudian kirimkan kepada Ustadz dan Ustazahnya masing-masing. Nah, jangan lupa membaca basmalah, ya. Nah, mungkin ini saja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.